Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Susanti Amalia. Nah, kali ini saya akan melanjutkan video yang pernah dibahas sebelumnya, yaitu tentang 10 ways to help guess meaning unfamiliar words. Jadi di sini pembahasan kita masih dalam effective reading strategies for non-English students. Nah, oke teman-teman, sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, and share juga video ini supaya manfaatnya bisa tersebar luas ya. Oke, without further ado, let's get started. Nah teman-teman, di sini mengapa sih kita harus tahu tentang effective reading strategy? Nah, cara yang pertama yang bisa teman-teman lakukan agar membaca bahasa Inggris itu bisa secara efektif, yaitu teman-teman harus understanding word meaning ya. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah guessing meaning of vocabulary from context, lalu interpreting the meaning by word analysis, dan recognizing the meaning of a word from context clues. Jadi karena kata itu sangat penting dalam membaca apalagi teks bahasa Inggris, nah jadi teman-teman bisa melakukan 3 hal ini. Nah, untuk video kali ini saya kan masih tetap di part yang A, yaitu guessing meaning of vocabulary from context. Nah, di sini ada 10 ways to help guess meaning unfamiliar word. Jadi ada 10 cara yang kita bisa lakukan untuk membantu kita dalam memahami kata yang unfamiliar atau tidak kita ketahui sebelumnya. Nah, untuk poin 1 sampai 5 saya sudah membahasnya di video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa cek in the previous video ya. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi. Untuk sekarang kita akan bahas dari poin 6 sampai 10 ya, yaitu similarity, surrounding word, pictures, experience, and imagination. Oke, kita mulai dari similarity. Kata similarity itu keywordnya ya, yaitu like, similarly, in the same way, as, the same as, atau just as. Nah, kata-kata ini menunjukkan persamaan gitu ya. Similar itu sama. Oke. Nah, kita lihat contohnya di sini. Indonesia is producing Ford cars and trucks. Soon, Thailand and Vietnam will be producing the same products with, no doubt, the same quality. Oke, di sini what does the word the same products mean? Ya, ada kata the same products. Oke, the same product di sini apa artinya? Nah, what is your clue? Nah, clue-nya itu apa? Clue-nya yaitu ada kata same, artinya sama ya. Produk. Nah, kita lihat produk apa yang sama. Nah, di sini di sentence sebelumnya yaitu Ford cars and truck. Berarti di sini the same products itu berarti produk yang akan diproduksi yaitu Ford cars and trucks yang juga akan diproduksi oleh Thailand dan Vietnam. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa melihat same apa maksudnya itu keywordnya, lalu apa yang dijelaskannya ya, apa yang menjadi persamaannya. Oke, contoh yang selanjutnya. Learning should not limited to the classroom or with teachers. We can learn by ourselves about things that are not taught by teachers. Similarly, self-learning is encouraged for our education system. Oke, pertanyaannya adalah what does the word self-learning mean? Oke, self-learning mean ya. As we know that self-learning, nah mungkin tanpa teman-teman baca di sini juga teman-teman udah tahu ya apa itu self-learning, but we try to understand from the text ya di sini. Oke, di sini kata kuncinya ada similarly ya, dan learning should not limited to the classroom or with teacher. Nah, ini adalah bukan keyword, main idenya ya. Nah, apa self-learning itu? Self-learning itu berarti learning yang tidak dibatasi oleh kelas atau teacher, atau dengan kata lain individual learning. Oke, seperti itu ya. Next, number 7 atau poin ke-7 yaitu tentang surrounding words or context clues. Nah, untuk surrounding word or context clues ini tidak ada keyword yang pasti, tapi teman-teman harus bisa mengetahuinya dari keseluruhan
teks atau keseluruhan paragraf. Oke. Kita contohnya seperti ini ya. Number 1. Although Mary was surprised when John glared at her, she was not disturbed by his angry look. Nah, di sini glared itu apa? Nah, bagaimana caranya kita mengetahui apa itu arti glared ya? Oke, di sini was surprised, berarti surprise. Surprise itu terkejut ya. Nah, Mary was surprised when John glared at her. Nah, berarti dia tuh terkejut ketika si John itu glared. Nah, oke. Apa sih glared gitu yang bisa membuat orang terkejut? Nah, tapi di sini ada penjelasannya lagi. She was not disturbed by his angry look. Oke, jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa si Mary itu terkejut ketika John itu memberikan dia angry look ya. Jadi glared itu artinya bisa angry look, atau kalau misalkan ini dalam bahasa Indonesia melotot gitu ya. Jadi tatapannya itu menakutkan. Nah, itu glared, oke. Selanjutnya, when mother did not like the retort Harry made, she asked him to answer more politely. Oke, pertanyaannya atau wordnya itu yang kita tidak tahu tuh retort. Retort itu apa? Nah, kita lihat di sini, ibu itu tidak suka retort Harry made. Berarti si Harry itu melakukan retort ya. She asked him to answer more politely. Kalau ada more politely berarti lebih sopan, berarti sebelumnya tidak sopan ya. Nah, berarti dengan kata lain retort itu adalah di sini answer more politely. Berarti retort itu adalah jawaban ya. Nah, answer atau cara menjawab gitu. Jadi mungkin dalam situasi ini Hari itu ditanya oleh seseorang tapi jawabannya tuh jutek gitu atau nggak sopan gitu ya. Nah, makanya ibunya itu menyuruhnya dia untuk menjawab lebih sopan. So we know that retort itu adalah the answer action. Jadi act answer. Jadi tingkah laku cara menjawab gitu ya. Oke, nah itu caranya bagaimana kita mengetahui arti dari kata berdasarkan surrounding words atau context clues-nya. Selanjutnya adalah picture ya. Nah, di sini the old say a picture is worth than 1,000 words ya. Jadi satu gambar itu bermakna lebih dari 1.000 kata gitu ya. Nah, kalau dalam sebuah soal, biasanya soal-soal TOEFL atau soal-soal teks lainnya, biasanya gambar-gambar itu ada keterangannya. Nah, ada beberapa picture yang saya berikan contoh. Misalkan yang ini ya, ini misalkan udah ada jelas nih, ada katanya ada keterangannya printer, monitor, CPU dan lain-lainnya. Biasanya pertanyaannya itu what are these gitu ya, itu tuh apa gitu, menjelaskan tentang apa picture itu ya. Nah, kita bisa tahu bahwa printer, CPU, speaker dan lainnya itu adalah basic part of a computer ya. Jadi dari gambar itu kita bisa tahu bahwa ada basic part, bagian-bagian yang basic dari sebuah komputer gitu. Nah, biasanya juga ada yang seperti ini. Nah, ini lebih kepada advert ya, advertisement atau iklan ya. Di sini ada gambarnya, ada nomor teleponnya, berarti ini gambar tentang iklan. Nah, biasanya pertanyaannya sih tentang misalkan what is advertisement for, misalkan untuk apa sih iklan ini gitu. Terus kemana kalau misalkan harus ingin memesan. Nah, ini udah ada di sini ya. Selanjutnya juga suka ada yang seperti ini undangan atau invitation ya contohnya. Nah, biasanya pertanyaannya kapan, di mana, harus bagaimana. Nah, kita bisa lihat dari teks atau yang ada di undangan ini. Misalkan kapan. Nah, di sini udah ada waktunya, Sunday 9th May at 10 AM. Nah, ini udah jelasnya ya waktu dan tanggalnya. Apa saja kegiatannya ini udah ada. Nah, jadi kalau menurut saya picture itu mudah untuk menjawab kalau ada nanti teman-teman mendapatkan soal picture, oke? Next, 9. Experience and background knowledge. Nah, di sini the learner's experience and imagination makes the meaning clear. It is true that comprehension is affected crucially by the reader's general cultural background. Nah, Notal tahun 1982 itu menyatakan bahwa pengalaman dari
pengalaman seseorang dan imajinasi itu membuat arti itu lebih nyata ya, atau lebih jelas ya. Jadi comprehension atau reading comprehension itu benar-benar bisa dipengaruhi dari backgroundnya atau pengetahuan sebelumnya si pembaca gitu. Jadi kalau misalkan kita sering baca, sering mengetahui apa kejadian atau misalkan ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya, itu bisa membantu kita untuk lebih memahami lagi dari sebuah teks gitu ya. Jadi berarti tipsnya teman-teman harus sering membaca gitu. Oke, di sini ada sebuah contoh ya. Some people in Indonesia catch the fishes in a river by using bamboo which has holes into sides and is put under the water. The fishes will go into the bamboo for shelter. After a few days, they take the bamboo and they find some fishes trapped in it. Oke. Nah, dari pertanyaan di sini, dari kalimat ini, bambunya itu seperti apa? Kalau teman-teman bisa mempunyai background, cultural background, pasti mengetahui ya bambunya itu seperti apa. Apakah yang seperti gambar yang ini ya, yang ini, yang A, atau gambar yang B, bambunya yang paling tepat ya. Bambu untuk trapped the fishes ya. Jadi yang ini yang paling tepat. Nah, kalau teman-teman punya background pengetahuan tentang Indonesia, bagaimana cara orang Indonesia untuk nangkap ikan menggunakan bambu, pasti teman-teman mengetahui bahwa bambunya adalah yang seperti ini. Oke, next, imagination. Nah, imagination itu lebih kepada bagaimana kita bisa mengimajinasikan suatu kejadian dalam sebuah teks. Nah, biasanya di novel-novel, kita membaca novel atau cerita, nah itu akan keluar imajinasinya secara tersendiri ya. Oke, di sini saya ada contoh nih. A father examined his son's report card and suffered mild cardiac tremors as he saw a solid column of D and F grades. Outraged that a product of his genes could so disgrace the family, he confronted his son and said, "Dave, this just won't do. I can't tolerate this grade, and if you don't show me an immediate turn around, you're going to be grounded," katanya gitu. Oke, dari dari paragraf ini, apa yang bisa teman-teman imajinasikan ya. Jadi di sini teman-teman bisa membaca tentang apa sih yang terjadi gitu dari sebuah paragraf ini. Nah, kita lihat di sini bahwa si father itu examine ya, jadi melihat gitu ya. Jadi ini rapot anaknya, dan dia itu suffered mild cardiac tremors ketika melihat kolomnya itu penuh dengan D dan F gitu ya. Jadi dia itu confronted, jadi itu langsung bilang ke anaknya itu bahwa dia itu, "I can tolerate this grade," katanya, "that if you don't show me immediate turn around." Oke, nah di sini pertanyaannya, what does the word suffering mild cardiac tremors? Nah di sini apa arti dari kata ini, suffering mild cardiac tremors? Very angry, about to die of a heart attack, very sad. Nah, oke. Kita bisa imajinasikan nih ketika ayah melihat raport anaknya yang penuh dari nilai D dan F-nya. Kira-kira itu apa? Sangat marah, apa jantung gitu, mau jantung gitu, atau sangat sad. Nah, kalau misalkan menganalisis dari option di sini, very sad itu enggak cocok ya, kurang cocok antara very angry atau about to die of a heart attack. Nah, yang paling cocok itu adalah shock ya. Jadi lebih kepada yang B, yaitu about to die of a heart attack gitu. Jadi ketika melihat raport anak itu shock gitu ya. Nah, oke, next. What does the word disgrace mean? Nah, disgrace itu ada kata di sini disgrace. Apa sih artinya disgrace itu? Disgrace di sini mana ya? Disgrace the family. Nah, katanya ayahnya itu, apakah please, shame, atau disappoint? Menurut teman-teman yang mana? Oke, disgrace itu lebih kepada mempermalukan ya, berarti yang benar adalah yang shame. Nah, di sini. Jadi kalau nggak
please itu menyenangkan atau senang, mengecewakan. Nah, ini hampir sama sih, tapi yang lebih tepat adalah shame ya, jadi mempermalukan. Oke. Next, what does the word tolerate mean? Oke, tolerate di sini, I can tolerate this grade katanya gitu, kata ayahnya. Itu lebih apa artinya? Apakah give, borrow, atau admit? Nah, yang paling tepat adalah yang admit ya, karena give memberi, borrow meminjam, admit itu mengakui. Nah, ayahnya itu nggak bisa menolerasi nih, nggak bisa memberikan toleran kepada nilai anaknya yang sangat jelek ini gitu. Oke, what does the word turn around mean? Nah, di sini ada kata turn around. If you don't show me an immediate turn around, nah katanya gitu ya. Turn around di sini berbalik, tapi artinya itu lebih kepada, karena di sini tuh ayah tuh marah karena anaknya itu dapat nilainya jelek. Turn around di sini harusnya ke convert attitude from a positive to a negative one. Nah, jadi antara A dan B sebenarnya untuk ini ya, complete change from a very bad situation and a good one. Tapi di sini lebih kepada turn around itu kan kepada nilai ya, jadi nilai itu, jadi berarti dia tuh harus lebih giat lagi belajar gitu. Jadi turn around, if you don't show me di sini tuh menunjukkan bahwa dia tuh bisa untuk merubah si nilai itu lebih baik lagi. Berarti yang paling benar adalah yang attitude from a positive one to a negative one. Oke, next. Nah, kita check your understanding ya teman-teman. Di sini ada soal, Thailand and South Korea have made a breakthrough in developing a new technology that enables high-speed internet connection. Just a phone service links are made efficiently through electric power lines. Both countries have joined hands to do business. Nah, pertanyaannya adalah, what do the word high-speed internet connection mean? Nah, di sini high-speed internet connection, gimana cara mengetahuinya teman-teman? Ya, di sini nah ada kata just itu berarti ini adalah ke similarity ya, similarity. Jadi a phone service link are made efficiently through electric power lines gitu. Jadi di sini tuh high speed internet connection itu relate kepada service telepon atau yang link gitu, yang membuat lebih efisiensi melalui ini electric power lines gitu ya. Oke, itu caranya. Next, number 1, Profesor Boon of the Thailand Business Commerce School atau TBC Bangkok had to do a presentation in Khon Kaen and Bangkok on the same day. To be sure that he would be back to Bangkok on time, he bought a round trip ticket. Oke, di sini round trip. Apa itu arti round trip? Round trip itu, lihat di sini ya. Round trip itu di sini pernyataannya adalah si profesor ini tuh harus ada di same day gitu. Jadi harus cepet gitu, bolak-balik. Berarti round trip itu one way atau two way? Yang benar adalah two way tiket ya, jadi pulang pergi gitu. Okay, number 2, in Bangkok on Monday morning, most streets are very crowded, so Penpon came to school late because she was trapped in traffic. Nah, di sini trap itu lebih kepada apa nih? Block atau caught? Traffic itu macet, berarti lebih kepada block ya, jadi terhalangi gitu. Kalau caught itu tertangkap gitu, dari catch, caught. Okay, number 3, the accountant clerks are responsible to check for false signatures. Thus, they needed to verify all checks with the original signature before paying the money. False signature, well, we know that false itu adalah fake ya. Okay, jadi ini mah gampang ya. Next, most Thais are Buddhists and they usually make merit by giving donation, listening to sermon, giving food, and meditating on religious day. Nah, make merit itu artinya apa? Do good things atau work hard? Oke, kita bisa lihat di sini ada giving donation, meditating itu lebih kepada do good things ya teman-teman. Okay, number 5, Thailand has never been under the yoke of any other country. We are proud to have our language, culture, and tradition. Nah, apa itu under the yoke? Ya, under the yoke itu
dijajah gitu, jadi di bawah pemerintahan orang lain gitu. Nah, berarti apakah A, dependable atau ruled by? Yang benar adalah ruled by. Oke teman-teman, nah udah selesai untuk part 2 dari 10 ways ya to understanding unfamiliar word. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Don't forget to share and like juga video ini supaya manfaatnya bisa tersebar luas. Next saya akan bahas tentang materi-materi selanjutnya yang bisa membuat kita lebih efektif lagi dalam membaca teks bahasa Inggris. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.